Meski hasil resmi pemilihan Gubernur DKI belum diumumkan, namun cagup yang diusung Partai PDIP dan Gerindra Jokowi sudah mengunjungi pasangan cagup lain Hidayat Nur Wahid. Alasan silaturahmi Jokowi disinyalir menjadi bumbu koalisi dengan partai lain guna menggalang dukungan dalam putaran kedua menuju DKI 1. Namun PKS belum juga menentukan arah koalisi PKS pada putaran kedua Pilgub DKI nanti. Tentu juga paham bahwa ya rakyat mempunyai kedaulatannya sendiri. Nanti bagaimana partai itu meramu kepada siapa? Kalau memang misalnya kita tetap yang nomor 3, kalau kita belum tahu bagaimana KPUD, ya tentu pada akhirnya partai pasti akan mempertimbangkan mana yang paling baik bagi demokrasi, bagi perubahan di Jakarta. Sama halnya dengan PKS, P3 pun sedang mempertimbangkan kemana suara P3 akan dialihkan. Pasalnya, cagup yang diusung Partai Persatuan Pembangunan bersama Golkar ini, Alex Nurdin dan Nono Sampono, hanya menempati posisi kelima berdasarkan hasil quick count. Pasti mengalihkan dukungan kepada salah satu pasangan calon antara Jokowi, Ahok atau Fokenara. Namun kita juga masih melihat perkembangan dari aspirasi konstituen kita, sehingga keputusan tentang itu akan kita sampaikan secara resmi insya Allah pada Jumat depan. Cagup yang akan masuk ke putaran kedua Pilgub DKI kini beradu strategi. Hubungan dan komunikasi politik dengan partai lain untuk koalisi dibangun demi meraih suara rakyat. Rifana Pratiwi, Edward Agus, Metro TV. Perolehan suara pasangan Alex Nurdin Nono Sampono yang tidak mencapai angka 5% dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta membuat partai pengusungnya melakukan evaluasi. Beralihnya suara Golkar dan tingginya angka golput dalam pemilihan diduga turut mempengaruhi rendahnya suara Golkar. Dari data Lembaga Survei Indonesia, basis dukungan Partai Golkar ternyata tidak hanya untuk pasangan yang diusungnya. Dukungan untuk Alex hanya 19%. 45,2% suara Golkar justru mendukung Fokenara. Tak hanya Foke yang mendapat bantuan suara Golkar, pasangan Jokowi-Ahok juga mendapat dukungan 26,2% suara. Sementara pasangan lain juga mendapat suara Golkar meski jumlahnya tak lebih dari 5%. Tak hanya menyoal dukungan partai, basis dukungan berdasarkan suku di Jakarta, angka tertinggi yang diraih Alex suku Minang yang merupakan daerah asal Alex hanya memberikan suaranya sebesar 9,5%. Suara suku Minang pun tersebar untuk pasangan Jokowi 42% dan 23,8% suara bagi Fokenara. Lantas pertanyaannya, mengapa dukungan Alex Nurdin dan Nono Sampono menurun? Adakah kecenderungan tidak solidnya internal Partai Golkar? Tim Liputan, Metro TV. Ketua Umum organisasi pendiri didirikan dan organisasi. Tim relawan Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP mendatangi kantor Panwaslu DKI Jakarta Jumat pagi untuk menyerahkan sejumlah bukti pelanggaran, kecurangan, dan ketidakprofesionalan pelaksanaan Pilgub DKI yang telah berlangsung tanggal 11 Juli lalu. Berdasarkan hasil pemantauan KIPP menemukan sekitar 300 pelanggaran. Di antaranya, pelanggaran yang menyangkut saksi, TPS, KPPS, dan pelanggaran oleh pasangan kandidat yang bertarung dalam Pilgub. KIPP membagi pelanggaran ini ke dalam 2 jenis, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan yang dilakukan oleh penyelenggara. Yang paling mencolok itu sebenarnya yang kami concern itu adalah masih ada indikasi politik uang, terus intimidasi terhadap pemantau dan keberpihakan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPPS ya, karena di beberapa KPPS yang TPS yang kami pantau masih ada KPPS yang mengarahkan pemilih. Laporan dari KIPP ini melengkapi hasil temuan Panwaslu yang telah mencatat adanya 54 pengaduan yang masuk. Dari 54 aduan ini, sebanyak 47 diantaranya berupa laporan mengenai banyaknya warga yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Menurut saya ini harus perlu tindak-lanjuti walaupun ada peraturan yang mungkin menghambat peraturan KPU di mana penetapan DPT tidak bisa lagi dimutakhirkan. Sekali lagi itu adalah persoalan pada di KPU, tetapi kami selaku pengawas tentu saja ketika masyarakat punya hak pilih hilang, hak politiknya, maka tentu saja harus kami akomodir. Selain masalah DPT, Panwaslu juga menemukan laporan dugaan politik uang untuk kemenangan salah satu pasangan.
Ada juga laporan tentang pengurus RW yang mengarahkan warganya untuk mencoblos salah satu kandidat. Panwaslu akan menuntaskan setiap aduan yang masuk tersebut. Priska Niken, Andika Marianto, Metro TV. Tim relawan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendatangi kantor Panwaslu DKI Jakarta Jumat pagi untuk menyerahkan sejumlah bukti pelanggaran, kecurangan, dan ketidakprofesionalan pelaksanaan Pilgub DKI yang telah berlangsung tanggal 11 Juli lalu. Berdasarkan hasil pemantauan KIPP menemukan sekitar 300 pelanggaran. Di antaranya, pelanggaran yang menyangkut saksi, TPS, KPPS, dan pelanggaran oleh pasangan kandidat yang bertarung dalam Pilgub. KIPP membagi pelanggaran ini ke dalam dua jenis, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan yang dilakukan oleh penyelenggara. Yang paling mencolok itu sebenarnya yang kami concern itu adalah masih ada indikasi politik uang, terus intimidasi terhadap pemantau dan keberpihakan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPPS ya, karena di beberapa KPPS yang TPS yang kami pantau masih ada KPPS yang mengarahkan pemilih. Gitu. Laporan dari KIPP ini melengkapi hasil temuan Panwaslu yang telah mencatat adanya 54 pengaduan yang masuk. Dari 54 aduan ini, sebanyak 47 diantaranya berupa laporan mengenai banyaknya warga yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Menurut saya ini harus perlu ditindaklanjuti walaupun ada peraturan yang mungkin menghambat peraturan KPU di mana penetapan DPT tidak bisa lagi dimutakhirkan. Sekali lagi itu adalah persoalan pada di KPU, tetapi kami selaku pengawas tentu saja ketika masyarakat punya hak pilih hilang, hak politiknya, maka tentu saja harus kami akomodir. Selain masalah DPT, Panwaslu juga menemukan laporan dugaan politik uang untuk kemenangan salah satu pasangan. Ada juga laporan tentang pengurus RW yang mengarahkan warganya untuk mencoblos salah satu kandidat. Panwaslu akan menuntaskan setiap aduan yang masuk tersebut. Priska Niken, Andika Marianto, Metro TV. Perolehan suara pasangan Alex Nurdin Nono Sampono yang tidak mencapai angka 5% dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta membuat partai pengusungnya melakukan evaluasi. Beralihnya suara Golkar dan tingginya angka golput dalam pemilihan diduga turut mempengaruhi rendahnya suara Golkar. Dari data Lembaga Survei Indonesia, basis dukungan Partai Golkar ternyata tidak hanya untuk pasangan yang diusungnya. Dukungan untuk Alex hanya 19%. 45,2% suara Golkar justru mendukung Fokenara. Tak hanya Foke yang mendapat bantuan suara Golkar, pasangan Jokowi Ahok juga mendapat dukungan 26,2% suara. Sementara pasangan lain juga mendapat suara Golkar meski jumlahnya tak lebih dari 5%. Tak hanya menyoal dukungan partai, basis dukungan berdasarkan suku di Jakarta, angka tertinggi yang diraih Alex suku Minang yang merupakan daerah asal Alex hanya memberikan suaranya sebesar 9,5%. Suara suku Minang pun tersebar untuk pasangan Jokowi 42% dan 23,8% suara bagi Fokenara. Lantas pertanyaannya, mengapa dukungan Alex Nurdin dan Nono Sampono menurun? Adakah kecenderungan tidak solidnya internal Partai Golkar? Tim Liputan, Metro TV. Ketua Umum organisasi pendiri didirikan dan organisasi saya berharap Hingga berakhirnya masa kerja DPR, polemik masih diberinya tanda bintang anggaran pembangunan gedung baru KPK oleh DPR belum juga terselesaikan. Meski Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan telah setuju dengan anggaran sebesar 61,1 miliar rupiah, namun DPR tetap bersikukuh jika pembangunan gedung baru KPK tidak perlu. Kementerian Keuangan beralasan gedung pemerintah yang tersedia hanya satu dan itu pun tidak layak untuk digunakan sebagai gedung pengganti KPK. Buntutnya KPK harus menelan ludah akibat sikap penolakan DPR. Saya melihat sebenarnya dalam persoalan ini terlalu bertele-tele, terlalu dipolemikan, padahal kewenangan ini ada sepenuhnya pada pemerintah untuk mengalokasikan itu. Toh kalau alasannya dibintangin kan selama ini juga banyak yang kemudian bintangnya hilang sendiri kan begitu. Sempat pula beredar isu jika ditundanya pengucuran dana oleh DPR karena belum tuntasnya pengusutan sejumlah kasus korupsi besar yang tengah ditangani KPK. Masa reses DPR akan berlangsung hingga awal September 2012. Akibat pemblokiran ini, saweran untuk membantu biaya pembangunan gedung baru KPK terus mengalir dan telah mencapai lebih dari 200 juta rupiah.
Rifana Pratiwi, Edward Agus, Metro TV. Kehadiran Sri Mulyani di Jakarta seakan menyegarkan ingatan publik dengan sosok mantan Menteri Keuangan itu. Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, kembali datang ke Indonesia dalam rangka kunjungan kerja Bank Dunia. Selain menjadi pembicara dalam diskusi Bank Dunia, Sri Mulyani juga bertemu sejumlah Menteri Bidang Ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Jakarta. Kepada Presiden, Sri Mulyani mengaku hubungan antara Indonesia dan Bank Dunia telah berubah. Bank Dunia juga meminta kepada Indonesia untuk berbagi pengalaman karena mampu keluar dari krisis ekonomi dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dan inilah yang tadi disebutkan sebagai suatu nature relationship yang berubah. Karena Indonesia sekarang bertindak tidak hanya lebih sebagai shareholder atau pemilik World Bank yang ikut menggunakan pengalaman pembangunannya untuk membentuk policy atau kebijakan-kebijakan di tingkat dunia dan ikut membantu kemajuan pembangunan di seluruh dunia. Kedatangan Sri Mulyani dilakukan di tengah Lembaga Moneter Internasional atau IMF membutuhkan dana. Sebelumnya, Managing Director IMF, Christine Lagarde, melobi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyetor dana $1 miliar Amerika kepada IMF. IMF sedang mencari dana $430 miliar Amerika Serikat untuk membantu perekonomian beberapa negara di kawasan Eropa dan Afrika. Tim Liputan, Metro TV.